Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada minggu ini kita akan membahas tentang bab 4, yakni lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Untuk lebih jelasnya, peta konsep yang sudah saya sajikan ini supaya kalian paham bahwasanya pada materi ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Kemudian cara pelaksanaan sholat sunnah tersebut. Semisal di situ ada sholat sunnah yang dilakukan berjamaah, kemudian sholat sunnah munfarid atau dilakukan secara sendiri, kemudian sholat sunnah yang dilakukan boleh dengan berjamaah dan boleh dengan munfarid. Lalu macam-macam sholat sunnah tersebut apa saja dan ketentuannya, lalu tata cara dan prakteknya, kemudian dilaksanakan dan dibiasakan. Namun untuk pertemuan minggu ini, di dalam video ini yang akan kita bahas yakni sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, diantaranya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Agar kita lebih menangkap secara jelas bagaimana definisi tentang sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, dan lain sebagainya itu yang dikerjakan boleh dengan berjamaah atau dikerjakan secara berjamaah, terlebih dahulu yang kalian pahami apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah itu. Yang dimaksud dengan sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti sholat wajib, sholat duha, sholat witir, dan sebagainya. Nah, kemudian di antara sekian banyak sholat sunnah, itu tadi ada yang dikerjakan untuk dilaksanakan secara berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid, secara sendiri, ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah atau sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat Idul Fitri ini berawal dari kata Aid, artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang pertama, imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya adalah usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah,
bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir satu dan lainnya disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar. Kemudian yang ketiga, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dianjurkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, namun diutamakan surat Qaf atau surat Al-A'la. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti pada rakaat yang pertama atau pada takbir yang pertama tadi. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surat-surat pilihan. Surat yang dibaca diutamakan surat Al-Qamar atau surat Al-Ghasyiyah. Yang kelima, yang terakhir, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khotib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Setelah sholat Idul Fitri, para jamaah dianjurkan untuk bersalam-salaman untuk saling memaafkan lahir dan batin. Setelah selesai sholat, kita pulang ke rumah dengan menempuh jalan yang berbeda dengan pada saat berangkat. Di sepanjang jalan, kita disunahkan untuk saling bersilaturahmi dan bersedekah, saling memberikan maaf kepada sesama keluarga, famili, tetangga, dan saudara sesama muslim. Khusus hari raya Idul Fitri, kita disunnahkan mengucapkan selamat kepada sesama saudara, sesama muslim ketika bertemu. Yang kedua, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Hampir semua ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyinya usolli sunnatal idil adha rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala.